Untuk melindungi hak asasi manusia di dunia, khususnya di Indonesia ini, diperlukannya usaha penegakan hukum tentang HAM. Lalu apa aja sih usaha yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum terkait dengan HAM? Usaha yang pertama adalah penegakan pemerintah melalui undang-undang, yang dimana pemerintah sudah membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penegakan HAM di Indonesia, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UUD 1945 Pasal 27 sampai 34. Usaha yang kedua adalah pembentukan pemerintah komisi nasional, seperti Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Usaha yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Dan usaha yang keempat adalah penegakan melalui proses pendidikan. Dalam usaha penegakan hukum terkait dengan HAM, pasti ada pihak yang mengurusnya. Lalu siapa saja? Yang pertama, ada pihak kepolisian yang berperan sebagai pelaku penyelidikan dan menangkap pelaku pelanggaran hukum. Yang kedua, ada pihak kejaksaan yang berperan sebagai pihak yang mengadili sebuah tindak pidana yang terjadi. Yang ketiga, ada pihak lembaga peradilan yang berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila. Yang keempat, ada pihak advokat yang berperan untuk memberikan bantuan hukum kepada suatu pihak yang memerlukan. Dan yang kelima, ada pihak masyarakat yang berperan sebagai pihak melaporkan bila terjadi kasus pelanggaran HAM ke Komnas HAM atau pihak yang berwenang. Tujuan adanya pidana dalam penegakan hukum adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lalu bagaimana pandangan Kristiani dalam penegakan hukum? Dalam ajaran dan pemerintah Tuhan Yesus memiliki kesamaan dengan hukum, yaitu sama-sama harus ditaati dan dijalankan. Hukum dan perintah Tuhan sama-sama mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Sebenarnya, Tuhan Allah itu sendiri adalah sumber hukum loh. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk selalu mematuhi hukum yang ada dan tidak melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.